Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wah, Ambil alih. Ambil alih dulu Bang Andi. Wah, ini buku Indonesia balik lagi nih abang. wah Ada yang saya disampaikan bang? terima kasih saudara-saudaraku di forum ini. Saya berterima kasih karena berdialog dengan Bang Suma yang luar biasa ini. Saya Bang. Ya, saya buka kembali kan bacaan-bacaan saya kan, jadi saya dikasih kesempatan kita lanjut Bang ya. Kalau boleh kan? Sekarang Kalau boleh fokus lah, jangan terlalu melebar kemana-mana gitu. Oke, siap Bang Andi, Ya. Jadi betul ya. Jadi Bang Suma gimana? Saya izin jelaskan dulu tadi. boleh silakan. Jadi Bang Handi, Bang Suma dan teman-teman semua yang saksikan ini, tadi saya mengawali yang namanya juga kita itu mencari ya. Jadi there is nothing paripurna kan, tidak ada yang sempurna. Nah, ayat 22 dalam kitab bahasa Indonesia, tetapi dalam kitab Ibrani-nya itu dia jatuhnya di ayat 21. Selamatkanlah aku dan mulut singa dan dari tanduk banteng. Itu kan kalau ke Yuma Soretnya itu menggambarkan tentang persis seperti penderitaan Yesus di kayu salib. Tetapi kata engkau telah menjawab aku, lalu kemudian dalam pendekatan termasuk dalam pendekatan Yuma Soret mengatakan bahwa dari seluruh kejadian-kejadian itu adalah tidak pada yang namanya penderitaan selama-lamanya. Tetapi engkau telah menyelamatkan aku sedang berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Kebangkitan merujuk kepada kemenangan atas dosa, ya, kemenangan atas yang namanya kuasa si jahat, kemudian dikalahkan oleh yang namanya penderitaan tadi. Jadi ternyata bahwa saya baru tahu bahwa dalam pendekatan tafsir ini maka tidak bisa dilihat serta-merta bahwa penderitaan yang diungkapkan di atas itu diselamatkan, tidak. Diluputkan, tidak. Karena apa? Ayat ini kemudian dipakai juga dalam perjanjian baru, beberapa refer ke perjanjian baru. Tapi karena kita main aturannya Bang Zuma untuk tetap di stick di perjanjian lama, maka kita tetap di perjanjian lama. Jadi ada satu frase di mana itu tidak merujuk kepada pengakhiran daripada penderitaan. Tetapi frase yang menunjukkan bahwa sebuah tulisan sastra yang ingin menunjukkan bahwa penderitaan itu ada, tetapi kemudian dia merujuk kepada kemenangan. Jadi bukan berarti ayat 21 dalam kitab Ibrani, kemudian 22 dalam kitab bahasa Indonesia ini, itu sedang merujuk kepada ternyata luput tuh penderitaan. No, cara bacanya tidak seperti itu. Cara bacanya adalah bahwa dia telah melewati itu, pada akhirnya dia diluputkan, atau dia diluputkan, pada akhirnya dia telah diselamatkan. Kira-kira begitu Bang Suma. Iya, itu tafsir kan Bang? Betul, tafsir. Ya, baik. Nah, kalau kita mentafsirkan di Mazmur yang sedang abangku baca ini, satu hal yang kemudian kita harus pahami bahwa data selanjutnya kan di data 22 itu setelah oknum tersebut doanya dikabulkan, beliau masih mengajar, melancarkan kemudian pengajarannya kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada saudara-saudaranya. Sedangkan kalau kita melihat di data nomor 1, nomor 2, oknum ini kemudian teriak pada malam hari, pada siang hari. Dalam kejadian, ini tanpa tafsir, dalam kejadian yang terjadi pada saat penyaliban, Yesus teriak itu hanya siang hari. Malamnya tidak ada teriakan. Sedangkan ketika Anda berbicara dengan kitab ini, saudara berbicara tentang bahwa ini adalah tafsirat untuk Yesus, di situ diterangkan jelas sekali bahwa aku berteriak pada siang hari,
tapi kau tidak menjawabku, dan aku berteriak di malam hari pun engkau tidak mendengarku. Itu yang pertama. Satu-satu bang, biar runut gitu. Satu, habis itu abang nanya lagi supaya jangan sampai saya lupa juga kan. Enggak. Ini hanya bantahan saya terhadap tafsiran saudara tadi, kan gitu. Kan kita enggak menemukan Yesus pada malam hari itu masih di tiang salib. Begitu sebelum Sabat, Yusuf Arimatea, Nikodemus dan juga Maria datang minta ke Pilatus lewat belakang, turunkan mayat daripada Yesus. Akhirnya mereka ambil dan dimakamkan kemudian di pemakaman Yusuf Arimatea. Nah, terkait dengan asal kita lari ke situ, kita berbicara mengenai kehendak Bapa. Iya. Kehendak Bapa. Nah, yang Anda sebutkan ini, yang Anda sebutkan di dalam Mazmur 22, itu bukan kehendak Bapa. Itu cerita yang membahas tentang keadaan seseorang. Itu bukan kehendak Bapa. Kalau kita berbicara mengenai kehendak Bapa, itu ada di Mazmur 91, Mazmur 37. Itu baru kehendak Bapa. Contoh misalnya, kita ambil di Mazmur 91. Dan Mazmur 91 itu memang ada kaitannya dengan tragedi Yesus. That's why I say you lompat-lompat bang. Satu-satu dulu bang. Yang tadi, oke. Jawab dulu, baru abang lanjut. Oke. Saya rangkum dulu, 30 detik. Bang. 30 detik. Menurut saudara, cerminan yang muncul di dalam Mazmur 22 itu secara keseluruhan, itu cerminan kehendak Bapa kah? Atau itu curhatan seorang yang membacakan sebuah kidung atau biduan yang sedang kemudian memimpin suatu biduan, suatu cerita, suatu keadaan, mereka berharap memohon kepada Tuhan. Atau itu kehendak Bapa? Karena yang kita tahu di Mazmur 22 itu bukan kehendak Bapa. Itu keinginan seseorang mengharapkan keselamatan kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang punya kehendak di situ. Sedangkan Yesus mengatakan, kehendakmu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Berarti Bapa yang punya kehendak, bukan kehendak orang yang sedang memimpin biduan agar orang-orang meratap kepada Tuhan. Itu bang. Kalau saudara sampai ke sana, silakan. Oke, thank you bang. Kita kembali kepada jawaban apakah kehendak Tuhan. Dan saya jawab yes, kehendak Tuhan ya. Kenapa ini kemudian ini menjadi kehendak Tuhan? Kalau kita baca secara sepintas dengan bahasa yang tidak menggunakan pendekatan the second source ya, dari Yuma Soret dan sebagainya itu, maka kita nggak tahu sama sekali bahwa ini apa kehendak Tuhan atau tidak gitu. Makanya kita membutuhkan yang namanya the secondary source kan begitu bang, untuk memperjelas, membuat ini barang terang benderang kan. Sampai di sini kan tentu kita sepakat, abang juga sepakat, sebuah teks itu dilihat itu pada konteks dan juga pada gramatikalnya, eksegesanya, itu tidak bisa dilihat dari satu sisi. Kemudian makanya kita tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan prematur secepat itu kan, sampai di sini kan. Nah, oleh karena itu tadi abang bilang Yesus tidak berteriak pada malam hari. Padahal dia disalib pada siang hari jam 3 mungkin dia mati kan, kemudian itu waktu siang. Dari sini bang, kita akan menyelami yang namanya penderitaan itu tidak kemudian hanya ada pada kayu salib bang. Penderitaan itu berbicara sudah sejak awal dia merendahkan diri, kemudian dia proses penyiksaan, proses di Taman Getsemani. Itu adalah waktu-waktu malam pada saat dia menangis kepada Yerusalem. Itu kan soal bicara time. Dan juga yang kedua, waktu perhitungan orang Israel dengan waktu kita itu beda. Yang mereka sebut malam dan yang mereka sebut pagi, pembagian beda seperti zaman sekarang kita ini. Dari situ saya sudah beda. Nah, sehingga demikian, kalau saya jawab apa kehendak Tuhan? Yes, kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengetahui ini adalah kehendak Tuhan? Belajar, baca, cari. Kalau agama abang bilang apa? Apa itu? Bahasa Arab apa itu ya? Ikro. Kalau kamu nggak baca, kamu nggak cari, kamu nggak ikro, ya nggak tahu. Kamu ngambil kesimpulan prematur. Gitu loh. Ya kamu bodoh ya bodoh terus. Berdiskusi muter di situ kan kamu nggak ikro, kamu nggak baca, kamu nggak telusuri gitu. Itu bang.
Jadi Nah. tidak sesederhana itu. Yesus berarti puncak daripada kematian disalib. Tetapi penderitaan itu adalah sebuah proses yang berjalan. Pada waktu saya contohkan di Taman Getsemani itu bukan siang bang, bukan jam 3. Itu dia berdoa malam. Nah, begitu. Jadi gini loh. Dalam saya ini diskusi bang. Saya mohon maaf kalau saya agak sedikit suara ini karena agak sedikit semangat gitu, sehingga that idea that I have itu bisa terdeliver dengan baik. Jadi saya mengikuti perdebatan-perdebatan di room ini karena mereka tidak baca, mereka baca buku yang enggak, baca Alkitab yang enggak, mereka telusuri. Saya akuin abang baca, sehingga tadi saya dapat PR karena abang baca. Tapi saya mau bilang baca tidak sampai di situ, tetapi let's we extend this. Kita lihat ini dalam berbagai macam perspektif. Orang kalau sudah melihat dari perspektif, maka pemahaman itu akan terbuka gitu Pak. Iya, saudaraku. Menurut pemahaman saudara nih, dalam cakupan narasi-narasi yang muncul di Mazmur 22, secara keseluruhan, itu tangisan atau ratapan manusia kepada Tuhan, atau itu adalah catatan-catatan yang mencakup tentang kehendak Tuhan terhadap seseorang. Oke, saya jawab Bang Yesus. Itu ratapan orang hamba kepada Tuhannya, atau itu adalah putusan-putusan Tuhan tentang orang benar yang sedang berdoa kepadanya. Betul. Pertama, betul. Apa yang abang bilang itu adalah sebuah ratapan. Nah, ratapan. Berarti bukan Tuhan punya kehendak, tapi kehendak manusia agar dia diselamatkan. Kan gitu? Sebentar bang. Ya, Saya silakan. belum selesai. Betul, ini adalah sebuah tulisan ya. Daud dikejar-kejar oleh Saul, kemudian dia menulis bagaimana perjalanan hidupnya, kemudian dia menulis di itu. Ingat bahwa dalam pendekatan pemahaman Alkitab, yaitu Allah mengilhamkan firman-Nya kepada orang-orang pada zaman itu, ya. Dia mengilhamkan itu, kemudian di sana kemudian dia mengungkapkan kebenaran-kebenaran bisa melalui ratapan orang, bisa melalui cerita orang, misalnya cerita-cerita nabi, cerita-cerita sahabat nabi. Kalau saya bisa bilang Allah mengungkapkan kebenaran ini melalui kisah orang, ratapan orang, sejarah bangsa Israel, jatuh bangunnya seseorang. Disitulah kan pasal-pasal kebenaran disusun. Kan begitu. Pasal-pasal kebenaran dicari. Karena kita ikroh, karena kita mencari, karena kita pengen tahu, disitulah. Jadi melalui ratapan itulah kebenaran terungkap. Saya kasih ilustrasi. Ada ibu yang nangis-nangis. Misalnya, ibu yang misalnya dia nangis-nangis sambil dia meratap anaknya dibunuh. Terjadi, maksudnya anaknya dicelakakan lah contoh. Ketika dia menangis-nangis, polisi yang datang kemudian dari ratapan itu keluar kebenaran-kebenaran. Oh, anak saya baru tadi baru bersepeda, baru main di depan ini, tiba-tiba dia sudah nggak ada pada pukul begini. Catatan-catatan itu mengungkapkan kebenaran, membantu polisi untuk mengkonfirmasi bahwa ternyata anak ini di sini. Kurang lebih ilustrasinya kayak gitu. Jadi saya bilang melalui ratapan orang-orang yang dipilih Tuhan, dia menyampaikan kebenaran-kebenaran, menyampaikan pasal-pasal, menyampaikan potongan-potongan supaya manusia memahami apa kehendaknya. Jadi tidak, abang jangan berharap bahwa Tuhan itu datang dengan suara guntur yang besar kemudian dia berbicara, hai manusia, engkau harus bertobat. Tidak seperti itu. Justru Tuhan memakai sejarah manusia, Tuhan memakai cerita manusia, Tuhan memakai ratapan manusia untuk menyatakan kehendaknya. Gitu, Bang. Oke Bang, jadi gini, itu tafsiran abang, sah-sah saja itu tafsiran sebagai seorang Kristiani. Tapi ketika Yesus jadi takaran, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Berarti merujuk kepada kehendak Tuhan terhadap dirinya.
Yesus ini orang benar. Yesus ini bukan pelaku dosa, dia adalah orang yang dikasihi. Berarti kita harus mencari di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur yang membahas tentang keinginan Tuhan, kehendak Tuhan kepada orang yang benar, kepada orang yang dikasihi. Contoh, Mazmur 37, nomor 28 sampai nomor berapa? Nomor 40. Bang, yang Mazmur 22 selesai belum? Kita pindah ke 37. Ya, saya punya kesimpulan, itu kesimpulan saudara. Kesimpulan saya tadi di awal sebelum Anda terakhir berbicara, bahwa Mazmur 22 itu adalah ratapan manusia kepada Tuhannya, bukan kehendak Bapa. Maksudnya, kalau yang saya ingin sampaikan ini, seperti di dalam Mazmur 37, itu kehendak Bapa. Contoh misalnya, Mazmur 37, dan juga di Mazmur 91. Di Mazmur 37 dikatakan Tuhan itu cinta kepada hukum. Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Nah itu kehendak Bapa. Tuhan kemudian selalu menemani orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka orang benar, tidak diserahkan kepada orang fasik. Itu kehendak Bapa. Tapi kalau yang tadi itu Eli Eli lama sabaktan, itu ratapan manusia kepada Tuhan, itu kehendak manusia kepada Tuhan. Sedangkan yang Yesus katakan kehendak Tuhan kepada manusia yang benar. Itu. Kalau kita lihat data yang ada di kitab Mazmur 37 yang saya maksudkan itu, Tuhan tidak meninggalkan orang yang benar. Ketika orang benar itu berdoa, maka Tuhan akan menyelamatkan dia. Kemudian ketika orang fasik pengkhianat mengintai dia untuk dibunuh, apa kata dalil dalam Mazmur 37? Tuhan akan menyelamatkan dia. Itu kehendak Tuhan. Itu yang dimaksud. Tapi kalau Mazmur 22 yang Anda baca itu kehendak manusia. Bukankah Yesus? Kehendakmu yang harus terjadi. Berarti yang tertulis di Mazmur yang menjadi keinginan Tuhan. Contoh yang di Mazmur 91 lagi. Dikatakan begini. Ketika dia berdoa, maka Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang dia di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Nah itu keinginan Tuhan tuh. Yang terjadi di Taman Getsemani, Bang, sebelum Anda membaca yang tadi itu di Mazmur ini, di Matius 26 itu, dia kedatangan malaikat, Bang. Memberikan kekuatan kepadanya. Berdoa dengan sungguh-sungguh di situ, peluhnya seperti titik darah. Nah, kehendak Bapa, dia mengutus malaikat untuk menyelamatkan orang tersebut agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu lebih kena daripada yang tadi. Itu ratapan-ratapan seperti itu, ratapan hamba kepada Tuhannya, bukan keinginan Tuhannya kepada hambanya. Itu jelas itu. Jadi kalau kita ingin mengambil data dari pengakuan Yesusnya, maka harus merujuk kepada Mazmur yang muatannya kehendak Bapa, bukan kehendak manusia terhadap Bapa. Coba aja dibaca, Anda baca di dalam Matius Mazmur 37 nomor 32-nya. Ketika orang benar ini diintai oleh orang fasik. Orang fasik itu siapa? Amsal 17:23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk membolak-balikkan hukum. Nah, berarti ketika dikatakan di Mazmur 37 nomor 32, pengkhianat, penerima suap mengintai untuk membunuhnya, berniat untuk membunuhnya, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu kepadanya. Kehendak Tuhan. Berarti harus merujuk kepada Mazmur yang bercerita tentang kehendak Tuhan kepada orang benar, terhadap orang yang dikasihi. Yesus dikasihi enggak? Inilah anakku yang kukasihi. Satu. Yesus seorang benar gak? Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Bagaimana Tuhan menyikapi keadaan orang yang dikasihi, menyikapi keadaan orang yang benar ketika terancam ingin dibunuh oleh orang-orang kafir? Ternyata Tuhan bekerja untuk menyelamatkan dia. Makanya saudaraku, Anda coba lihat di dalam Matius 16 nomor 19, nomor 20, 21, 22, 23. Anda lihat di situ. Ketika kemudian Yesus pergi ke Galilea, ingin menyerahkan dirinya, bukan menyerahkan, ingin kemudian bertemu dengan orang-orang yang membencinya.
Apa kata Petrus? Petrus menariknya ke samping. Sebab dalam pikiran Petrus, kalau kau ke sana, kau pasti mati, kau pasti disalib. Apa kata Yesus? Enyahlah iblis. Kamu hanyalah batu sandungan untukku. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Pikiran Tuhan adalah ketika orang benar ini, ketika orang yang dikasihi ini ingin dicelakai oleh orang-orang fasik, maka Tuhan akan menggantikan orang tersebut dengan orang fasik. Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, orang fasik sebagai ganti orang yang jujur. Siapa pengkhianat? Yudas. Kenapa harus ke Amsal? Nubuatan, kata Yesus, jelas. Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Yang ditetapkan oleh Tuhan, orang yang benar diselamatkan dan orang fasik sebagai tebusan, sebagai ganti. Gantian Amsal, bang, gantian bang. Amsal 21 nomor 18. Gantian, Jadi bang. kesimpulan saya, kesimpulan saya, Mazmur 22 itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak manusia agar diselamatkan. Gantian bang. Silakan. Terima kasih Bang Zuma. Saya mengangkat jempol kepada abang yang menghafal ayat-ayat. Bagus sekali. Tetapi catatan saya penting adalah ayat-ayat itu kemudian hanya melayani kepentingan abang, tetapi tidak melayani penerangan terhadap tafsir dan kebenaran pada 10.000 orang yang nonton di sini. Begitu fasihnya abang menghafal ayat-ayat itu sampai lupa ada beberapa ayat yang abang sebutkan itu sebenarnya salah dan tidak ada dalam Alkitab. Saya mau tanya, Bang, mungkin saya kurang ini. Contoh. Lompat-lompat. Kita tinggalkan yang namanya Mazmur 22. Kita menggunakan cara abang berargumentasi dengan berlompat-lompat. Iya. Ya. Karena kehendak Bapak itu, Bang. Ya, kehendak Bapak berlompat-lompat ya. Jadi gini. Oke. Bang, mungkin saya saya belajar Alkitab, tapi mungkin saya juga bukan malaikat yang sempurna. Satu saja Bang dulu, nanti kita lanjut. Bang, di mana pada Taman Getsemani Allah mengutus malaikat? Ayat berapa? Coba Anda baca Lukas 22. Lukas 22 ya. Iya. Ayat berapa? Datanya itu nomor berapa ya? 3946 ya. Bukan. Lukas 22 43. Insyaallah. Lukas 22 43, iya betul. Lukas 22 ayatnya yang ke 43. Anda tadi mengatakan tidak ada. Insya Allah ada. Saya ngomong pasti ada data. Mungkin saya lalot untuk mengingatkan terlalu banyak hal yang saya pikirkan. Silakan. Ada nggak, Bang? Oh ya, ada. Maka Nah, seorang malaikat maka seorang malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan. Oke. Dari sini saya masuk dari sini Bang ya. Ketika Abang mengatakan malaikat datang dan menguatkan, lalu kemudian Abang mengambil kesimpulan kehendak Bapa ingin menyelamatkan dia dengan mengutus malaikat. Tidak semua di dalam Alkitab Allah mengutus malaikat untuk menyelamatkan. Allah juga mengutus malaikat kepada Firaun dan membunuh dia. Bukan menyelamatkan dia. Jadi sangat prematur, Bang. Oke. Aman. Saya bertanggungjawabkan boleh? Iya, sabar Abang tadi banyak Oke. sekali saya diam. Bang. Silakan. Tidak semua ya malaikat datang ya yang kita sebut teofani ya. Teofani itu penampakan Allah dalam bentuk manusia yang kita sebut malaikat gitu ya. Tidak semua datang memberikan kekuatan berarti meluputkan dia daripada cobaan itu, daripada masalah itu.
Malaikat datang memberikan kekuatan untuk memampukan dia menjalani misi ini. Bisa kayak gitu. Dan itu bersesuaian dengan yang namanya tafsir-tafsir atau pendekatan-pendekatan atau bacaan-bacaan ayat-ayat yang lain. Lalu abang bilang ketika Petrus, ini sampai di sini ya. Jadi kesimpulan itu tidak hanya berdiri sendiri bahwa malaikat datang memberikan kekuatan berarti kehendak Tuhan Yesus tidak mati. Oh no, tidak seperti itu. Kedua, Petrus menghalangi Yesus. Oh, sekali-kali engkau tidak akan pernah. Saya yang paling depan, kira-kira bahasa sehari-hari. Hai iblis, engkau yang ingin menggagalkan rencana Tuhan. Apa? Rencana Tuhan apa? Yesus harus mati di kayu salib. Bukan. Enggak begitu, Bang. Itu baru keliru. Itu enggak begitu. Logikanya kebalik. Dia berkata begitu. Abang. Sebentar, Bang. Saya dari tadi tahan, Bang. Saya dari tadi. Enggak, masalahnya salah Anda membaca dalil. Enggak begitu dalilnya. Nah, Abang, Petrus bilang, aku yang akan paling depan. Hai Petrus, nyala iblis dalam pikiran. Enggak ada kayak gitu, apa Bang. artinya, Bang? Apa artinya bahwa Yesus, Petrus kan sebagai manusia ingin menyelamatkan Yesus. Jangan Iya. sekali-kali. Karena Petrus berpikir Yesus akan dibunuh. Nah, Itu betul, pemikiran Yesus iblis. Nah, itu pemikiran iblis. Yesus, Pemikiran yang sebentar. tidak Abang, saya tidak dulu dong. percaya Abang kepada tadi kuasa panjang Tuhan. sekali. Saya dulu, Bang. Ya, Abang tadi silakan. panjang sekali. Petrus bilang Yesus akan dibunuh. Dia sebagai manusia menghalangi. Lalu Yesus bilang itu adalah rencana iblis untuk menggagalkan misi penyelamatan Allah. Itu Oh, Yesus. salah. Anda salah tafsir. Anda salah tafsir di situ. Nah, Bang. Anda kalau salah abang- tafsir. Kalau abang belajar 17 tahun, saya dari lahir sudah Kristen, Bang. Bang, iblis Sebentar. merasuki Yudas untuk apa? Nah, ini Iblis coba merasuki kita Yudas untuk apa? Yudas. Mari kita cari potongan sampai ke Yudas ini. Bagaimana ceritanya? Iblis Mari. merasuki Yudas untuk menyalib Yesus. Bang. Sekarang Anda mengatakan iblis ingin membatalkan salib. Mana yang betul? Yes. Anda keliru. Ini- Anda salah. Kali ini Anda keliru mentafsirkan kitab Anda sendiri. Sebentar, Bang. Yang dipikirkan Tuhan adalah Tuhan ingin menyelamatkan Yesus. Boleh nggak kita diskusi? Aku ngomong, abang kasih waktu. Oke. Abang Silakan. Tapi izin Bang. Tapi Saling Anda menghargai gitu. fokus, Bang izin Bang. Tapi Anda fokus sama topik dan pertanyaan gitu loh Bang. Lanjut, Saya, Bang. Bang. Iya, Saya, Bang, silakan. Bang. Iya. Saya fokus pada pertanyaan. Masalahnya Bang Zuma ini cara berdiskusinya lompat-lompat. Dalam forum ilmiah, kita itu berdiskusi, menyelesaikan satu topik, kemudian kita yang namanya apa? Connect the dot. Connect the dot itu bukan salah mengkoneksikan. Saya kembalikan ke topik dulu Bang. Izin saya potong ya dari tadi sih. Sabar Bang Handi. Sabar Bang Handi, sorry sedikit sih. Anda sibuk menilai cara saya berdiskusi. Sampai-sampai Anda lupa ya menunjukkan tadi data di dalam Lukas 22 itu yang Anda katakan tak ada malaikat, ternyata ada malaikat. Dari situ aja saya bisa tahu Anda masih awam dalam mengkaji Bible. Diperparah lagi ketika Anda mentafsirkan seenak apa yang Anda mau sesuai dengan pesanan makhluk yang ada dalam diri Anda. Di situ jelas-jelas Petrus disebut iblis karena Petrus ingin membatalkan penyaliban itu karena Saya diam, Bang, ya. Saya diam, Bang, ya. Saya diam. Karena Petrus berpikir bukan masalah tindakan menghalangi. Berpikir engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Level pemikiranmu itu rendah. Kata Yesus. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yaitu, aku ke situ, aku mati. No! Aku ke situ, ada Tuhanku yang akan menyelamatkan aku. Itu pemikiran Tuhan. Pemikiran Tuhannya itu tadi. Yang di Amsal yang saya bawa itu. Bahwa Tuhan berpikir akan menyelamatkan Yesus. Nah, kalau Anda ingin main yang cantik, coba Anda lihat ketika iblis datang di Matius 4 mencoba Yesus datang nomor 6. Iblis datang mencoba Yesus. Apa kata iblis? Yesus, jika engkau anak Tuhan, ada tertulis tentang engkau. Nah tuh, itu yang cantik tuh. Buang, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Bahwa dia akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis, kata iblis kepada Yesus. Apa yang terjadi?
ternyata memang ada tertulis tentang Yesus. Di mana itu? Di Mazmur 91. Malaikat akan datang menatang Yesus di tangannya agar kakinya Yesus itu tidak terantuk kepada batu, tidak celaka. Makanya Mazmur 91, kalau Anda dalami itu, untuk Yesus mulai dari nomor 1 sampai nomor 16 selesai. Bukan Yesus yang disalib. Karena ternyata Tuhan sangat apik penjagaannya terhadap Yesus. Hanya iblis yang menginginkan kematian kepada Yesus. Mohon maaf, ini bahasa guyon, tapi coba Anda renungkan. Hanya iblis yang menginginkan kematian kepada Yesus bersama dengan orang-orang Kristen yang mau Yesus itu disalib. Tuhan tidak mau Yesus disalib. Umat Islam tidak mau Yesus disalib. Hanya iblis dan orang Kristen yang mau Yesus disalib. Coba Anda baca tuh. Jika engkau anak Tuhan, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menjaga engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Di Mazmur 91 nomor 8, engkau hanya menonton orang-orang fasik, pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Meski di sebelah kananmu, sebelah kirimu ada 1000 orang, kau hanya menonton pembalasan terhadap mereka. Itu yang betul. Itulah kehendak Bapa, menyelamatkan Yesus, bukan malah membunuh Yesus. Begitu saudara. Tapi gak apa-apa, Anda adalah orang yang harus menjadikan pelaku-pelaku penyaliban sebagai pahlawan Anda. Termasuk yang merasuki Yudas, termasuk imam kepala mahkamah agama. Jadi ya silakan aja. Kalau Anda ingin Yesus itu dibunuh, apa bedanya Anda dengan setan? Setan berapa kali mencoba Yesus agar Yesus mati. Nah sekarang Anda ingin kali Yesus mati, sementara Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Saking maunya Anda Yesus itu mati, Anda lari ke Mazmur 22 yang tak ada hubungannya sama sekali. Saya kira begitu dari saya. Silakan Bang. Bang, saya diberikan kesempatan cukup panjang ya. Ya, silakan. Gitu ya. Kenapa saya melihat Abang cara diskusinya ya, dalam diskusi yang terbuka itu biasanya moderator itu akan memberikan sebuah rules dalam diskusi sehingga kemudian Abang tidak terkesan pintar sendiri. Kira-kira begitulah dalam Iya, jadi silakan. ada dialog, ada kesepakatan metodologis pendekatan pembicaraan yang kita pakai itu apa gitu. Kalau kita itu tidak pakai metodologis, maka kita ngomong pasar Bang ya. Kita berdebat di pasar. Makanya kemudian saya tekankan itu terus metodologi. Karena dengan demikian kita akan ketemu nih bagaimana pendekatan-pendekatan ini didekati gitu loh. Jadi itu saya tanggapi soal saya memberikan pendekatan itu. Mungkin Abang berbicara dengan teman yang lain yang sebelum-sebelumnya mereka nggak tahu metode yang Abang pakai, tapi saya tahu metode yang Abang pakai, gitu loh. Nah, jadi saya bilang begini, Abang hendak mengatakan bahwa itu bukan kehendak Tuhan dengan mengutip ayat-ayat yang 1, 2, 3 dengan memberikan tafsir dari perspektifnya Abang, bukan sebuah tafsir menyeluruh benang merah daripada kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya mau bilang begini Bang, pertama ya, memahami tentang salib itu memahami tentang penebusan. Memahami tentang penebusan berarti memahami tentang rencana Allah untuk menebus manusia. Kalau dengan demikian rencana Allah untuk menebus manusia karena dosa-dosa manusia melalui penebusan salib, kenapa Allah mau menyelamatkan perbuatan salib itu? Karena melalui saliblah manusia diampuni dosa-dosanya. Ya, tidak ada penumpahan darah, tidak tanpa ada penebusan. Kok bisa bertentangan? Allah tidak mau tuh Yesus kemudian mati di kayu salib. Abang bilang yang mau itu adalah orang Kristen dan iblis dan lain sebagainya. Justru karena kematian, justru kalau iblis mau Yesus mati, wah dia dikalahkan oleh alam maut. Ketika Yesus mati dia masuk ke dalam alam maut mengalahkan kerajaan iblis. Loh kok bisa? Iblis tahu dia akan kalah, kok dia mau strategi itu dibuat? Kan konyol seperti itu, cara berpikirnya begitu. Saya ulangi dari bahasa yang sangat-sangat sederhana saja. Begini, Allah itu menginginkan manusia itu selamat. Allah itu tidak mau manusia masuk ke dalam neraka. Oke, caranya bagaimana? Hanya satu, melalui penebusan salib. Kok bisa? Allah melalui cara penebusan salib, Yesus masih di kayu salib. Kok Allah menghalang-halangi kematian Yesus di kayu salib? Berarti Allah tidak mau manusia masuk ke dalam surga. Allah tidak mau manusia diselamatkan, tetapi Allah mau manusia masuk ke dalam neraka dong. Karena Allah sendiri yang menghalangi.
Itu logika yang salah sekali. Karena dalam kitab-kitab yang kita baca, mulai dari perjanjian baru, nubuatan, kemudian penggenapan dalam kitab perjanjian baru, kemudian firman yang Allah berikan melalui Rasul Paulus, semua menceritakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Lalu kalau begitu, kalau Allah menghalangi supaya Yesus mati, sia-sialah iman orang Kristen. Nggak ada yang percaya kepada Allah. Ya, Allah Yahweh itu, Allah Tritunggal itu nggak ada yang percaya karena Yesus tak pernah mati, karena Yesus tak pernah bangkit. Yang dimati adalah orang lain yang digantikan. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari awal gagal dong, gagal total. Orang tidak mau percaya kepada Allah karena tidak ada yang kena penebusan. Ngapain percaya? Wong tidak ada kebangkitan, tidak ada kematian, tidak. Anda ini kok mendoktrin di sini tadi saya pikir saudara saya ini berilmu. Tapi kosong gitu loh, Bang. Bang, jangan dimatikan dong mic saya. Saya Jangan tidak dimatikan. temukan Sama-sama. sedikit pun Sama-sama ilmu. kita Ini berikan argumen dong. abangku yang Anda sampaikan ini doktrin gereja, doktrin murahan. Tidak laku bagi saya. Justru cara pikir Doktrin, apa? saya Cara tadinya pikir apa yang terkesima gak di masuk? awal Gak dengan masuk. nama abangku ini buku Indonesia. Kupikir orang berilmu, ternyata cuman doktrinnya ini alamak. Doktrin murahan yang tidak laku bagi orang-orang sehat akal. Tuhan datang menyelamatkan manusia dengan membunuh manusia. Itu nggak ada poinnya itu. Itu doktrin itu, Pak. Doktrin batil. Yang Yesus sendiri murka terhadap itu. Abangku lihat dalam Yohanes 8. Nomor 37 sampai seterusnya. Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Gimana ceritanya saudara-saudara Kristen ini selalu mengecewakan saya terus. Yesusnya mengatakan ketika ditanya apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal. Kata Yesus, jangan kau membunuh. Kok jadi sekarang membunuh itu adalah keselamatan? Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur, kehendak Bapaknya. Anda bawa Mazmur 22, saya jawab nih supaya abangku. jangan salah penonton. jangan Anda salah. yang entah kemana-mana perginya jualan doktrin di sini. Sebentar. Ini kali Anda jual doktrin. Doktrin tidak laku bagi kami yang berakal. Nggak laku. Agama yang datang dengan doktrin mematikan akal itu nggak laku bagi kami umat Islam, abangku. Rencana Tuhan mana yang ingin menyelamatkan manusia dengan membunuh manusia secara keji? Bahkan dikatakan itu adalah dirinya sendiri. Itu di mana kita bisa terima yang kayak gitu-gitu? Gini Bang, moderator jangan matikan mic dong. Moderator Saudaraku, fair dong. Yesus mengatakan di dalam di dalam Lukas 22:44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Torah. Dalam Taurat Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Anda bilang lagi nanti saya loncat. Bagaimana saya tidak loncat? Anda hanya menyampaikan doktrin. Loh, Di situ dikatakan jangan kau membunuh orang yang benar. saya sampai di sini Bang. Kasih kesempatan, jangan membunuh. Stop Bang. Jangan Silakan. membunuh. Boleh nggak Yesus dibunuh berdasarkan dalil itu? Gini. Konsep pengorbanan yang dipahami ya oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, Bani Israel adalah pengorbanan domba. Memang betul. Terus dari mana Kristen dapatkan konsep pengorbanan Tuhan? Konsep dari mana itu? Tuhannya sendiri dikorbankan. Di mana konsepnya? Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan penghapus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, sapi, lembu. Nggak ada manusia, apalagi Tuhan. Imamat 18, Tuhan marah terhadap orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Wah, ini moderator nggak tahu saya terus. Nah, coba saudara jelaskan ke kita di sini. Ya. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang bersalah, menurut sidang Yesus orang bersalah atau orang benar?
Oke, Yesus adalah orang benar. Sebentar. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Begini, jawabannya tidak langsung seprematur itu. Tidak seprematur. Lah, harus muter-muter dulu untuk cuci otaknya orang gitu. Ya tentu, abang juga. Jelas perintahnya, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Betul, jangan membunuh. Yesus orang benar, Yesus orang Yesus bersalah atau orang gimana? benar. Boleh nggak dibunuh? Begini, saya akan jawab, tapi saya harus jelaskan karena orang akan missing cara pemahaman. Boleh nggak dibunuh, abangku? Kehendak Allah dia mati di kayu salib. Kalau bahasa abang, Kehendak Allah jangan bunuh orang yang benar. Mana ada kehendak Allah bunuhlah orang benar demi untuk menyelamatkan moderator orang yang jangan bersalah? matikan mic dong. Saya jelaskan dimatikan. Enggak fair. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya, Bang? Setegas dalil. Sabar. Di mana dalilnya setegas dalil yang saya bacakan, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Oke bang, saya jawab ya. Ya silakan kasih saya dalil, bunuhlah orang benar, sebab aku akan membenarkan orang yang bersalah. Coba di mana itu tertulis? Moderator saya minta jangan dimatikan mic saya biar. Jangan berdoktrin bang ya, silakan. Ya, bukan doktrin. Ini adalah pemahaman Alkitab ya, pemahaman Alkitab. Jadi begini, konsep ya, konsep orang Ibrani, orang Yahudi, Bani Israel. Ini kok mic saya dimatikan terus ini gimana? Jangan bang. Matikan kok, nggak ada yang matikan. Jangan dimatikan. Oke. On terus itu kok. Oke, ini tadi mati. Oke. Jadi gini, konsep tentang penebusan dosa itu ada harus pertumpahan darah. Premis satu. Iya. Premis Binatang. satu pertumpahan darah. Binatang. Ya, binatang. Nah, Oke. binatang. Itu menurut Musa adalah bayang-bayang akan kebenaran sesungguhnya. Di mana tertulis itu bayang-bayang? Oke, saya ini ya. Silakan. Bentar. Bentar bang ya. Yes. Dua jam kemudian. Kalau nggak dapat itu turun lagi nanti ya PR ya. Enggak. Sebentar. Saya cari gini loh. Saya kalau gini. Saya ini ya. Ya tadi ya bang ya. Gimana Bunda Rahman? Saya tadi Dia lagi nyari. nggak dapat. Bunda jangan tuh. diganggu dia. Jangan diganggu, dia lagi nyari. Gini. Saya kalau sudah setiap hari ada di sini dengan mengulang-ulang mutar ayat-ayat itu, saya mungkin akan hafal semuanya. Tapi kan saya baru masuk, kemudian saya Oke, lanjut, Bang. dengan ini. Oke, saya lanjutkan ya. Gini ya. Saya jelaskan ya. Di mana bayang-bayang bang? Tadi, Di datanya Ibrani bang ya? tadi mana? Ya, katanya nanti kalau saya lama diturunin. Karena saya akan recall kembali orang proses recall Pandai itu. Saya kali memutar lidah abang. Ibrani 10 ya bang ya? bukan perjanjian lama ini. Iya, silakan. Di mana dikatakan bahwa kurban hewan itu adalah bayang-bayang? Yes. Nah, Sebentar. paling Ibrani 10 abangku. Tak ada di Taurat itu. Iya. Di dalam Ibrani kan? Di dalam Ibrani kan? ya Ibrani. Nah, Ibrani 10 nomor 1 itu. Sedangkan buku Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya. Sebentar. Abang jangan langsung kemudian mendiskreditkan tentang penulis. Karena emang nggak ada yang tahu siapa penulis Ibrani itu, bang. Nanti abang lompat lagi, kita bicara tentang kanonisasi Alkitab lagi. Saya kan panjang gitu loh. Oke. Saya hanya menjelaskan Ya, bahwa saya hanya itu memberikan tahu sehingga orang tidak bising. sebuah buku yang tidak diketahui asal usulnya jangan digunakan untuk mematikan firman Tuhan yang ada dalam kitab Taurat Musa. Nanti kita bicara kanonisasi. Abang ngerti nggak proses kanonisasi? Alamak. Lanjut bang, lanjut. Di mana Anda katakan bahwa itu pembunuh baru mantra. kurban hewan sebagai penebus dosa adalah bayang-bayang? Selain dari Ibrani, ada nggak di dalam kitabnya Nabi Musa?
Ya, nanti saya akan cari bagaimana kemudian Musa merekonstruksi tentang merekonstruksi tentang tabernakel itu sebagai sebuah bayang-bayang. Nah, silakan. Itu yang saya tunggu. Jangan bawa Betul. Ibrani. Ya. Di dalam hukum Taurat terdapat bayangan saja dari Itu keselamatan yang akan Ibrani lagi, abang. Jangan bawa Ibrani, bang. Bentar, saya akan baca kemudian saya akan carikan kemudian bagaimana kitab ini memahami secara konseptual terhadap keselamatan itu ya. Saudaraku, sebelum Anda bicara panjang nih, nanti abang malu kali karena saya paham Bible. Saya katakan begini, saudara. Kalau abang paham di sabar. Kalau abang jago berarti abang pasti paham apa yang saya sampaikan gitu loh. Ya, saya sangat paham kali malah. Makanya saya bilang Anda itu cuman melemparkan isu murahan tentang Yesus. Saya katakan kepada saudara saya nih, Justru bahwa saya lebih murahan abang melemparkan. Saudara, Yesus memerintahkan orang-orang yang hidup sesamanya melakukan persembahan seperti persembahan Musa. Matius 8 nomor 4. Barang siapa di dalam Matius 5 nomor 19. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tapi ada ayat yang bilang bahwa hukum Taurat itu sudah disingkapkan ke dalam 2 hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap. Kalau kita ngomong cepat-cepat begitu kan orang nggak ngerti, Bang. Saya Jadi, paham, kalau abang ngomong saya cepat-cepat paham, begitu, saudara. begitu, Saya paham. Allah Tapi itu berfirman gini, sabar gini, dulu. Kenapa? Orang nggak paham, Bang. Lagi-lagi dalil-dalil itu hukum utama dan hukum kedua itu dibatalkan lagi sama pendiri Kristen Paulus. Efesus 2 nomor 15. Dibatalkan semua ajaran kasih itu. Makanya saya berani katakan di Kristen itu tidak ada ajaran kasih lagi. Karena Paulus sudah membatalkan. Jangan dimatikan mic saya dong. Jangan dimatikan mic saya. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi di Kristen itu nggak ada lagi kasih. Hukum pertama dan hukum kedua sudah dibatalkan oleh Paulus. Makanya Paulus dalam suratnya jemaat dia ada di Filipi, dia katakan bahwa hukum Taurat beserta segala aturannya itu adalah tinja, sampah, kotoran. Baik, saya pakai cara abang untuk cara berkata ya dengan Harus kemudian menggunakan dalil. pakai Yesus data. berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itulah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Upah dosa adalah maut. Ketika engkau percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kenapa mengaku lari ke bahwa Yesus doktrin adalah Tuhan, maka engkau Paulus? akan diselamatkan. Bang, cara khotbah kayak gini orang nggak paham. Kenapa lari ke khotbah Paulus? Ente ujung-ujungnya Ente kenapa berlari-lari gini? Ente kenapa cara-cara gimana menyampaikan ceritanya kayak orang ini? Aduh, sebentar, Bang. parah. Maksud saya berharap diskusi kita ini tersistematis. Lah, Anda yang lari-lari loh, saudaraku. Loh, Bukan saya loh. coba penonton bisa nulis siapa sih yang lari-lari. Aku stay Ya pada Allah ya Mazmur Karim. 22. Saya Anda pindah ke minta Mazmur data. 37. Saya Anda ngikutin mengatakan Anda. bayang-bayang. Saya minta data. Anda kasih berani. Apa sih? Ini kan gini abangku. Kehendak Tuhan, jangan kau membunuh orang yang benar. Di Yesus dalam orang benar. Taurat, Jangan kau itu adalah bunuh. bayang-bayang. Kau Ketika katakan itu bayang-bayang. Menyanggat kata firman Tuhan, saudara katakan bayang-bayang dengan menggunakan buku yang tidak jelas siapa penulisnya. Kan lucu. Mari kita bicara kanonisasi. Abang bilang kanonisasi. Ada berapa buku sih yang dikanonisasi? Abangku, jangan cerita kanonisasi kalau Coba abang cerita nggak tahu siapa kanonisasi. Kita penulisnya. beralih lagi ke topik Ibrani itu penulisnya siapa? Kita cerita. Abang tahu nggak bagaimana proses kanonisasi? Kemudian Katolik punya Deuterokanonika. Jangan kanonisasi, penulisnya aja dulu sebelum dikanon kitab itu siapa penulis buku ini. Justru singkatnya kanonisasi itu adalah ya gini. Ini kita kembali lagi kepada kanonisasi. Jadi abang tidak langsung kepada dalil, tapi kepada buku. Nanti kalau buku nggak dapat, abang lagi lompat kepada hal yang lebih besar lagi. Loh, bagaimana Anda mematahkan firman Tuhan menggunakan buku yang tidak bertuan? Kan lucu. Bagaimana mungkin sebuah buku yang bukan firman Tuhan mematahkan firman Tuhan? Jangan kau membunuh orang yang benar.
Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ditemukan Matius 27 nomor 18. Saya Di mau situ jelaskan dikatakan itu. mereka Romawi. tidak menemukan kesalahan Yesus. Saya mau Mereka jelaskan menyerahkan itu. Yesus disalib karena dengki. Mereka tidak menemukan kesalahan sedikit pun. Saya mau Karena Yesus menjelaskan orang itu. benar. Jangan Saya kau mau- membunuh orang benar. Anda mengatakan itu cuma bayang-bayang. Mana dalilnya? Baca di Ibrani 10 nomor 1. Kan lucu abangku ini. Loh, kan lucu juga kalau abang bilang kartu kanonisasi itu abang gak ngerti kanonisasi, lucu juga bagi saya. Apa dari tadi antum juga bagi saya. Anda itu dari tadi cerita intelektual sama seperti pendeta-pendeta yang lain. Loh, Tapi bukan bagi saya sama. itu bullshit. Loh, abang yang lucu ketika Anda membantah dalil kitab yang tidak firman Tuhan dikanonisasi. katanya. Menggunakan data-data kanonisasi lah, hermeneutika lah, harus belajar. Kenapa nggak belajar filologi Tepat sekali apa yang sekalian? abang bilang. Tepat sekali apa yang abang bilang. Harus menggunakan pendekatan itu. Dulu deh. Kalau keluar Aduh, Halo, Bang. saudaraku ini Dulu. payah, Bang, payah bangku ini. pertanyaan sederhana tadi loh Bang. Di mana datanya boleh membunuh saya dikasih kesempatan orang satu. yang dengerin apa dulu, yang Bang, dibilang pertanyaannya semua jangan adalah kemana-mana. sebuah pernyataan yang Dengerin dulu. Di mana datanya tertulis boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Itu kan pertanyaannya, Bang. Oke, saya jawab Bang Hendi ya. Iya, silakan. Ya, Bang Hendi ya. Nah, saya jawab ya. Penggenapan itu harus penumpahan darah. Enggak ditanya penggenapan, data, Bang, data. Pengumpahan darah manusia katanya. Gini. Orang Gini. dilarang membunuh orang benar, malah dia cari orang benar mau dibunuh, gimana itu bang? Yes, karena itu adalah penggenapan. Atau boleh, Lagi-lagi kalau kita boleh refer. diputar pertanyaannya, Bang, sederhana. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, Bang? Sesuai perintah Tuhan. Boleh atau tidak? A boleh, B tidak. Jawab. Tidak boleh membunuh, ya. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh. Membunuh tidak orang boleh benar. Tidak boleh membunuh ya, Bang. Yang namanya Baik. juga perintah kasihlah Tuhan Allahmu. Oke, boleh. kasihlah sama Cukup. manusia. Udah, Mana Bang. mungkin disuruh Udah membunuh. jawab. Kasihi Pertanyaan Tuhan kedua. saja itu Anda nggak paham maksudnya di situ. Loh, kok Anda nggak paham? Kasih kepada Tuhan maksudnya melanggar firman Tuhan atau taat perintah Tuhan? Ya, kasih itu jika engkau adalah muridku, engkau melakukan segala apa yang kukatakan. Saya ulang lagi. Kasih kepada Tuhan, kepada Bapa itu mentaati perintahnya atau melanggar perintahnya? Kasih kepada Bapa. Mentaati, Hah? mentaati. Mentaati. Ya. Perintah Bapak bunuh orang benar atau jangan bunuh orang benar? Saya jawab, perintah Bapa adalah menggenapi rencana. Hah, bagaimana? Coba. Di mana Tuhan mengatakan bunuh orang benar itu di mana? Loh, menggenapi. Iya, di mana firman Tuhan menggenapi itu yang Anda sebutkan itu di mana, Yang saya tadi saudaraku? bilang aku datang bukan untuk melayani, untuk Yang saya dilayani. katakan firman Tuhannya bukan pengakuan Yesus. Firman Tuhan kan tadi di Mazmur tadi 22 yang abang lompat ke 37, abang lompat ke 39, lompat terus. Abang sudah tidak berdaya di 22, abang lompat ke 37. 37 Sekarang saya minta Anda jujur. Saya minta Anda jujur. Mazmur 22 itu ratapan manusia atau ratapan Tuhan? Ratapan manusia, tetapi di Manusia dalamnya udah pasal-pasal selesai. kebenaran. Selesai. Yang saya minta berdasarkan doa Yesus, kehendak Bapa, bukan kehendak manusia yang meratap. Kebenarannya yang saya bilang adalah Allah bisa memakai manusia menyatakan kebenaran. Astagfirullahaladzim. Di mana di Mazmur 22 itu tertoreh kehendak Bapa? Di situ di mana? Itu Ikroh, Bang, ratapan manusia, abangku. You masoret, ikroh bang, baca. Dari tadi Anda melakukan Ikroh, sesuatu Bang. tindakan-tindakan yang so intelektual tapi bullshit kosong. Anda pikir saya tidak bisa bahasa Ibrani? Nonsen. Anda salah orang. Ya, Anda salah orang juga bang. Kalau berdebat sama orang-orang yang biasa, Anda giring, oke. Tapi kita ini Oke, bukan ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari saya nih. Kalau Anda tidak sanggup, saya izinkan Anda belajar 5.000 tahun lagi baru temui saya. Di mana Sombongnya. Tuhan? Sabar dulu. Sabar. Jangan sombong dengan hanya bisa Sombongnya sedikit ini, bahasa Inggris. No. Dengarkan. Di mana Tuhannya Yahudi menginginkan persembahan penebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Tunjukkan. Oh, konsep itu tidak dipahami literally kayak gitu. Berarti Anda tercipta untuk menyesatkan. Anda turun. Tidak, Saya masih hormat sama Anda. Silakan Anda istirahat. Abang nggak mampu Anda tercipta sebagai penyesat. Kalau cuma ngarang-ngarang, tai sapi juga bisa kau tuhankan. Maaf, tadi saya memberikan apresiasi